Umar bin Khattab ternyata dalam perjalanan sejarah terbukti kematiannya dengan cara apa? Mati di tempat tidur baik-baik begitu? Hah? Gimana? Ini para tulab ini kayak nggak ngerti sirah. Umar bin Khattab matinya bagaimana? Ditikam ketika lagi apa? Lagi sholat subuh ya. Ditikam oleh seorang majusi Persia Iran ya, bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi Abu Lu'lu'ah ini seorang budak yang dibawa oleh seorang sahabat ke Madinah setelah berhasil membebaskan, mengalahkan Persia. Nah, budak ini datang, kemudian si sahabat yang membawa budak ini menjamin kepada khalifah bahwa ini budak walaupun majusi, saya jamin dia tidak akan macam-macam begitu. Tapi ternyata dia macam-macam. Karena apa? Karena dia kesal, dia geram. Kekaisaran kerajaan Persia yang sudah hidup ribuan tahun akhirnya bisa bubar gara-gara siapa? Gara-gara Umar bin Khattab. Ya. Kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia di masa Umar bin Khattab. Maka diam-diam dia menyimpan dendam. Maka pada suatu malam hari, dia mengasah pisau yang bermata dua, ya, dengan racun yang mematikan, dicampur dengan racun yang mematikan. Dan dia bertekad, berencana, pagi hari dia akan diam-diam ikut sholat subuh, padahal dia bukan muslim, ya, untuk punya kesempatan membunuh Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ingat, di zaman itu nggak ada listrik ya. Jadi sholat subuh, sholat isya itu termasuk sholat yang gelap gulita, begitu. Orang nggak bisa tahu, nggak bisa ngelihat siapa. Nah ternyata benar, ketika Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh itu ditikam oleh si Abu Lu'lu'ah ini. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini catatan pinggir saja ya. Sekarang jasadnya Abu Lu'lu'ah itu dibawa ke Persia, ya, sekian ribu tahun yang lalu. Dikuburkan di Persia dan dibuat kuil di sana, Pak. Dan itu dikunjungi sama orang-orang Syiah ya. Karena orang-orang Syiah itu sangat benci dengan sahabat Umar bin Khattab. Ya makanya aneh kalau kemudian sekarang umat Islam ramai-ramai mendukung Iran. Yang padahal Iran itu membunuh gemar sekali dengan pembunuhnya Umar bin Khattab ya. Padahal beliau salah seorang pemimpin kita yang harus kita muliakan, kita doakan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu makna fitnah dalam Al-Quran. Di antara makna fitnah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 193, makna fitnah di dalam ayat ini adalah syirik. Sedangkan syirik itu kita tahu adalah dosa mempersekutukan Allah dan termasuk min nawaqidil iman. Termasuk dosa yang klasifikasinya bukan dosa kecil, as-saghair, bukan dosa besar, al-kabair, tetapi termasuk dosa yang paling mengkhawatirkan, yang disebut dengan nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Ya. Nah, ayatnya berbunyi, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillahi fa in intahu fala 'udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah lagi dan agama hanya untuk Allah semata. Dan dalam hal ini makna tidak ada fitnah lagi adalah hingga tidak ada lagi kesyirikan. Jadi fitnah di sini maknanya adalah syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berhenti memusuhi kalian, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, jadi ini makna pertama dari fitnah di dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Yang kedua, fitnah juga bermakna ujian atau cobaan, dan ini makna yang paling sering kita jumpai di dalam Kitabullah Al-Quranul Karim. Salah satunya Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 28 ini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai fitnah, cobaan, ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Termasuk kita tahu ada ayat yang berbunyi, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka begitu saja mereka boleh mengklaim, berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak lagi mengalami fitnah, tidak lagi menghadapi ujian atau cobaan. Ya, jadi pada hakikatnya fitnah ini menurut redaksi ayat-ayat ini maknanya adalah ujian, cobaan. Ya.
Dan jangan dikira ujian cobaan itu jelek. Justru ujian dan cobaan itu perlu kita alami supaya menjadi jelas siapa diri kita. Ya. Makanya bunyi ayatnya, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Telah kami fitnah, telah kami uji, telah kami coba orang-orang sebelum mereka yang ngaku beriman juga, sehingga menjadi jelas siapa yang benar, yang jujur dalam keimanannya, dan siapa yang berdusta dalam keimanannya. Ya, jadi orang beriman itu tidak otomatis diterima keimanannya, tapi dia harus memperlihatkan bagaimana keaslian imannya itu setelah mengalami ujian demi ujian. Ya samalah kayak seorang murid, seorang mahasiswa, dia kuliah, kalau dia tidak mengalami ujian, nggak akan ketahuan ini mahasiswa yang berkualitas atau mahasiswa yang sekedar doyan datang ke kampus untuk selfie-selfie, untuk makan-makan di kantin, ya kan, untuk kongko-kongko, begitu, ya. Nah, jadi jelas, kelihatan dengan adanya ujian itu menjadi tampak siapa yang jujur, siapa yang sidq dalam keimanannya, dan siapa yang dusta dalam keimanan. Ya. Baik. Yang kedua, karakteristik fitnah di akhir zaman. Ini ada hadis, panjang sekali hadisnya. Saya tidak akan bacakan tentunya. Ini hadis yang menggambarkan bahwa ada fitnah yang ibaratnya laksana dahsyatnya gelombang samudra. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka aku, Hudzaifah, menjawab, aku hafal sebagaimana beliau bersabda. Maka Umar berkata, sesungguhnya kamu berani terhadapnya atau terhadap penyampaiannya. Maksudnya, sesungguhnya kamu, Hudzaifah, memang orang yang mengerti tentang urusan-urusan seperti ini. Karena Hudzaifah ini, lengkapnya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini, beliau itu pernah dalam satu hadis itu disebutkan, jika para sahabat itu senang bertanya kepada Nabi tentang al-khair, tentang kebaikan-kebaikan, sebaliknya aku sering bertanya kepada Nabi tentang asyar, keburukan. Ya bukan apa-apa, karena aku ingin terselamatkan dari keburukan itu. Ya, nah, makanya ketika bicara fitnah yang seringkali mengandung syar, keburukan, Hudzaifah memberanikan diri untuk mengatakan aku hafal. Maka kata Hudzaifah, fitnah seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, pada tetangganya dapat dihapus melalui salat, puasa, sedekah, serta amar ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, setelah dia menyatakan hal ini, mengutip sabda Nabi, Umar berkomentar, bukan itu yang kumaksudkan, tetapi fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut. Jadi, Umar tahu bahwa memang ada fitnah yang kelasnya kelas di keluarga, fitnah harta, fitnah anak, fitnah tetangga, begitu ya, yang bisa dihapuskan dengan kerajinan kedisiplinan sholat, kerajinan kedisiplinan puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Tapi rupanya Umar ingin bertanya tentang jenis fitnah yang klasifikasinya itu diumpamakan laksana gelombang laut. Maka kata Hudzaifah, tidak ada bahaya bagi engkau, Umar bin Khattab, ya, bagi engkau wahai Amirul Mukminin. Jadi waktu itu Umar bin Khattab sedang berperanan sebagai khalifah, ya, pemimpin tertinggi. Artinya Nabi sudah wafat, khalifah pertama Abu Bakar Siddiq sudah wafat, dan sekarang yang menjadi khalifah adalah Umar ibn Khattab. Jadi ketika ditanya, bukan itu yang kumaksudkan, yang kutanyakan fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut. Kata Hudzaifah, nggak ada masalah buat engkau wahai Amirul Mukminin. Artinya engkau nggak akan ngalamin, begitu, ya. Karena antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Terus Umar bertanya, apa pintu itu? Apakah pintu itu akan dibuka atau didobrak? Maka kata Hudzaifah, bahkan akan didobrak. Jadi pilihannya kan dua, pintu itu dibuka baik-baik, gitu ya, atau pintu itu didobrak, gitu, dibuka dengan paksa, gitu. Maka dijawab sama Hudzaifah, bahkan pintu itu akan didobrak. Umar berkata, kalau begitu pintu itu tidak akan tertutup selamanya. Kami bertanya, apakah Umar mengetahui siapa pintu itu? Maka Hudzaifah menjawab, iya. Sebagaimana malam ini sebelum esok hari, aku telah menyampaikan kepadanya sebuah hadis yang bukan kesalahan. Kami segan bertanya langsung kepada Hudzaifah. Maka kami menyuruh Masruq untuk bertanya. Maka dia pun bertanya. Kemudian Hudzaifah menjawab, pintu tersebut adalah Umar ibn Khattab.
Kalau mau saya bisa tentang fitnah itu, menjelaskan tentang fitnah itu dan kenapa Umar disebut sebagai pintu. Ya, jadi artinya Hudzaifah mengatakan bahwa Umar bin Khattab tidak perlu memusingkan fitnah yang laksana gelombang laut itu. Karena apa? Karena selagi pintunya tertutup, aman. Begitu. Ya. Tapi Umar bertanya terus, apakah pintu itu akan dibuka baik-baik atau akan didobrak? Diterangkan oleh Hudzaifah, pintu itu bahkan akan didobrak, dibuka paksa. Begitu. Nah, kemudian Umar semacam ingin menjamin kalau gitu ya pintu itu akan tertutup selamanya. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena pintu itu rupanya adalah sosok Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Paham nggak? Jadi Umar bin Khattab ini seorang sahabat yang memang kualitas keimanannya itu dahsyat. Sampai-sampai mendapat gelar apa? Gelarnya Umar bin Khattab apa? Siapa yang tahu? Al-Faruq ya. Apa artinya Al-Faruq? Orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Jadi Umar bin Khattab itu terkenal sosok pribadi yang kalau sudah al-haq, kebenaran, dia akan bela habis-habisan. Dan kalau sudah menghadapi kemungkaran, dia akan menghancurkannya sedapat mungkin. Makanya pernah suatu ketika ada perbincangan di kalangan para sahabat tentang Dajjal. Terus kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan ciri-ciri Dajjal itu. Kemudian beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab menduga-duga bahwa sepertinya ada seseorang di kota Madinah itu yang tampaknya memenuhi ciri-ciri itu. Sehingga Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang percaya kalau laki-laki itulah Dajjal, itu kemudian berkata, jadi Umar berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh Ibnu Soyad." Jadi laki-laki yang diduga Dajjal itu namanya, sosoknya itu Ibnu Soyad. Dan Umar bin Khattab sangat yakin kalau Ibnu Soyad ini adalah Dajjal. Makanya dia langsung minta izin sama Rasulullah. "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh Ibnu Soyad." Karena dia tahu Dajjal ini kan fitnah yang dahsyat sekali, fitnah paling dahsyat sepanjang zaman begitu. Jadi begitu dia tahu ini adalah satu fitnah yang paling dahsyat, ya tentunya Umar pengen bayar kontan gitu, nggak mau dicicil-cicil gitu, ya kan? Dan memang itu kebiasaan Umar begitu. Begitu tahu ada satu kemungkaran, kalau dia bisa bayar kontan dengan cara dia yang menghabisi kemungkaran itu, dia akan lakukan. Tapi sebelum dia lakukan, dia minta izin dulu sama Nabi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh Ibnu Soyad, karena aku yakin dialah Dajjal." Apa jawab Nabi? Nabi bilang, "Jangan ya Umar. Karena seandainya dia memang Dajjal, engkau tidak bisa membunuhnya. Sudah ada orang tertentu yang ditugaskan membunuh Dajjal." Siapa itu? Ya, Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam, kelak nanti turun di akhir zaman. Dan kalau dia bukan Dajjal, ya Umar, engkau zalim. Membunuh seseorang yang diyakini Dajjal ternyata bukan, gitu ya. Nah, jadi Umar bin Khattab ini ketika menjadi khalifah, ya, luar biasa keadilan itu tegak. Ya, karena al-haq itu dibela habis-habisan sama beliau, sedangkan al-batil, kemungkaran itu akan dia berangus habis begitu. Nah, karenanya ketika dia bertanya tentang fitnah laksana gelombang laut, ya, maka Hudzaifah mengatakan, dia tidak akan muncul, engkau akan aman, engkau nggak akan mengalami, gitu. Karena ada pintunya dan pintu itu tertutup. Maka Umar bertanya, tertutupnya akan terbukanya dengan cara baik-baik atau didobrak? Nah, kata Hudzaifah, akan didobrak. Ya. Nah, ternyata pintu itu maksudnya Umar bin Khattab. Artinya, Umar bin Khattab ternyata dalam perjalanan sejarah terbukti kematiannya dengan cara apa? Mati di tempat tidur baik-baik begitu? Hah? Gimana? Ini para tulab ini katanya nggak ngerti sirah. Umar bin Khattab matinya gimana? Ditikam ketika lagi apa? Lagi sholat subuh ya. Ditikam oleh seorang majusi Persia Iran ya, bernama Abu Lu'lu'ah. Jadi Abu Lu'lu'ah ini seorang budak yang dibawa oleh seorang sahabat ke Madinah setelah berhasil membebaskan, mengalahkan Persia. Nah, budak ini datang, kemudian si sahabat yang membawa budak ini menjamin kepada khalifah bahwa ini budak walaupun majusi, saya jamin dia tidak akan macam-macam begitu. Tapi ternyata dia macam-macam. Karena apa? Karena dia kesal, dia geram. Kekaisaran kerajaan Persia yang sudah hidup ribuan tahun akhirnya bisa bubar gara-gara siapa? Gara-gara Umar bin Khattab. Ya, kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia di masa Umar bin Khattab.
Maka diam-diam dia menyimpan dendam. Maka pada suatu malam hari, dia mengasah pisau yang bermata dua, ya, dengan racun yang mematikan, dicampur dengan racun yang mematikan. Dan dia bertekad, berencana, pagi hari dia akan diam-diam ikut sholat subuh, padahal dia bukan muslim, ya, untuk punya kesempatan membunuh Amirul Mukminin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ingat, di zaman itu nggak ada listrik, ya. Jadi sholat subuh, sholat isya itu termasuk sholat yang gelap gulita, begitu. Orang nggak bisa tahu, nggak bisa ngelihat siapa. Nah ternyata benar, ketika Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh itu, ditikam oleh si Abu Lu'lu'ah ini. Ya. Nah jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ini catatan pinggir saja ya. Sekarang jasadnya Abu Lu'lu'ah itu dibawa ke Persia, ya, sekian ribu tahun yang lalu, dikuburkan di Persia dan dibuat kuil di sana, Pak. Dan itu dikunjungi sama orang-orang Syiah, ya. Karena orang-orang Syiah itu sangat benci dengan sahabat Umar bin Khattab. Ya makanya aneh kalau kemudian sekarang umat Islam ramai-ramai mendukung Iran. Yang padahal Iran itu membunuh, gemar sekali dengan pembunuhnya Umar bin Khattab. Ya, padahal beliau salah seorang pemimpin kita yang harus kita muliakan, kita doakan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, jadi ini fitnah pertama, laksana gelombang samudra. Ada lagi fitnah di akhir zaman yang perumpamanya laksana potongan malam yang gelap gulita. Nabi bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus, ya. Jadi segeralah kalian beramal sebelum datangnya banyak ujian seperti malam yang gelap gulita. Nah, ini maksudnya al-fitanu fi akhir zaman, ya, fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Dan Nabi menggambarkan kalau fitnah-fitnah itu sudah bermunculan, apa gejala yang muncul di tengah umat ini? Gejala yang muncul adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari orang masih dalam keadaan mukmin, sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan mukmin, pagi harinya jadi kafir. Jadi jelas-jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Artinya orang ketika ditakdirkan hidup di era fitnah yang begitu masif, laksana malam yang gelap gulita, maka ancaman bagi dirinya bukan sekedar as-saghair, dosa kecil. Bukan al-kabair, dosa besar. Mencuri, berzina, ya, membunuh, itu semua dosa besar. Ya. Tetapi ancamannya adalah nawaqidul iman, dosa yang membatalkan iman seseorang. Sehingga pagi masih beriman, sore kafir. Sore masih beriman, pagi kafir. Ya. Makanya saya berulang kali mengingatkan, hati-hati dengan jenis dosa yang bisa membatalkan keimanan. Ya. Baik. Nah, jadi ada dua kategori fitnah, ada yang seperti gelombang laut dan ada yang seperti malam gelap gulita. Nah, sekarang kemudian apa contoh dari fitnah-fitnah akhir zaman itu? Ya, kondisi dunia kita saat ini. Ada yang tampak di permukaan dan ada yang tersembunyi. Tidak tampak tapi terasa. Nah, yang tampak di permukaan adalah hegemoni global kaum kafir. Jadi hari ini kaum kafir, khususnya Yahudi, Zionis, laknatullah alaihim, sedang diizinkan oleh Allah untuk, ya, memimpin dunia ini. Bahkan untuk mencengkram dunia ini. Ya. Karena elit-elit global itu umumnya adalah Yahudi-Yahudi Zionis itu. Mereka yang menjadi otak di belakang layar, melakukan banyak rencana-rencana global yang sifatnya merusak, yang sifatnya mengacaukan kehidupan umat manusia. Begitu juga yang tampak di permukaan adalah krisis ekonomi. Ya, bagaimana nggak krisis? Karena fondasi perekonomian dunia modern hari ini itu adalah ribawi. Ya, sedangkan riba itu dalam bahasa Al-Quran adalah dosa yang kategorinya seseorang yang terlibat di dalam riba itu, dia menyatakan berperang kepada Allah dan Rasulnya. Kan nekat betul. Makanya jangan dianggap keterlibatan dengan urusan riba ini sebagai keterlibatan urusan kecil. Bukan, ini urusan besar sekali. Ya. Makanya siapapun kita harus memastikan anak istri kita, diri kita, tidak ada yang di dalam mengambil keuntungan duniawi, ya, terutama ekonomi, finansial, itu dengan mengandalkan, ya, riba. Kemudian perang antar kelompok. Ya, ini luar biasa, sekarang terjadi perang-perang di banyak tempat, ya, perang antar kelompok. Konflik dagang, ya, ini juga terjadi sekarang. Ya. Dan sebenarnya kan perang Iran dengan Israel dengan Amerika ini ada kaitan dengan masalah konflik dagang. Ketika kemudian Selat Hormuz itu, atau ya Selat Hormuz itu ditutup pintunya oleh Iran, ya. Dan cilakanya kemudian Amerika sebagai musuhnya,
itu ingin menjadikan wilayah negeri kita sebagai tempat numpang lewatnya. Mending numpang lewat sekedar kapal-kapal ekonominya, kapal dagangnya, tapi bahkan pesawat-pesawat terbangnya, alat-alat militernya, gitu. Nah, tinggal dilihat saja gimana Presiden antum menghadapi ini. Kemudian ledakan kemajuan teknologi. Ini juga sebenarnya telah menjadi fitnah sekarang. Ya, karena teknologi canggih ini ya, ternyata lama-kelamaan itu seperti diandalkan sebagaimana mengandalkan manusia. Padahal sudah ada bukti-bukti nyata bahwa mengandalkan teknologi yang merupakan produk manusia itu bahkan bisa berbalik kepada diri manusia itu sendiri. Dalam artian menimbulkan celaka kepada diri manusia sendiri. Ya, seperti kemarin ini ada berita seseorang mengendarai mobil listrik, kemudian tiba-tiba nggak bisa mengendalikannya, sehingga mobil listrik itu menabrak. Ya, alhamdulillah yang ditabrak mobil MBG, gitu. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah atau innalillah ya. Ya, itu tergantung sikap Anda terhadap MBG. Gitu. Nah, jadi ketika dia ditanya, kenapa Bapak nabrak saya, gitu ya kan? Dia bilang, ya saya nggak bisa mengendalikan, katanya, tiba-tiba mobilnya jalan sendiri, katanya gitu. Ya, mobil listrik. Termasuk sudah banyak kasus di China, ya, orang-orang yang mati terpanggang di dalam mobil listrik karena begitu dia ada masalah, ya, timbul api gitu, dia nggak bisa keluar dari pintunya karena pintunya itu tiba-tiba stuck, gitu, ya, karena mobil listrik. Ya. Makanya kalau saya sendiri pribadi ditanya, saya nggak mau mobil listrik, nggak mau motor listrik, ya, karena ini kadangkala bisa menjadi backfire, ya, menjadi bumerang bagi penggunanya yang ketika dalam situasi dia error, kita sama sekali nggak punya kemampuan untuk bisa mengatasinya, gitu. Nah, tapi ada fitnah-fitnah dalam kondisi dunia saat ini yang sifatnya tersembunyi. Tersembunyi, tidak tampak, tapi terasa. Ya, misalnya apa? Ghazul fikri. Ghazul fikri itu artinya perang pemikiran. Jadi disebarluaskannya pemikiran-pemikiran yang membuat seorang muslim, seorang mukmin akhirnya sadar tidak sadar, tidak lagi mempunyai fikrah Islamiyah, tidak lagi memiliki cara pandang yang Islami karena ghazul fikri itu, perang pemikiran itu. Apa misalnya? Ya misalnya yang sering saya sebutkan sebagai contoh adalah pluralisme, faham pluralisme. Ini sedemikian disebarluaskannya, diviralkannya, sehingga tidak sedikit umat Islam yang percaya dengan pluralisme itu sebagai satu faham yang baik. Padahal faham ini menyebabkan seseorang akhirnya mengucapkan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Padahal mengucapkan kalimat seperti ini, kategorinya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang membatalkan iman, yang mengerikan, kan? Ya. Nah, jadi faham pluralisme, faham sekularisme. Sekularisme itu faham di mana segala sesuatu urusan kehidupan dunia nyata kita itu dipisahkan dengan agama. Kalau dalam bahasa Arabnya disebutnya fasluddin anil hayah, memisahkan urusan agama dari urusan kehidupan sehari-hari. Jadi dia kalau berdagang, agama nggak dibawa-bawa. Dengan alasan ya kalau kita berdagang pakai agama, ya nggak untung-untung kita. Ya, bawaannya mikirin ini halal apa haram gitu. Padahal yang penting dalam dagang itu kan untung apa rugi, kan gitu. Ya. Begitu juga dalam dunia politik. Dia nggak mau melibatkan agama dalam dunia politik dengan alasan apa? Ya kalau kita apa-apa ditimbang dengan agama, ujung-ujungnya kita berpolitik nggak akan mencapai tujuan kita. Apa itu? Berkuasa. Gitu. Padahal dalam Islam bukan soal berkuasanya yang penting, tapi bagaimana menjalankan praktek berpolitik yang beradab, ya, yang berakhlak. Ya, itu yang lebih penting, lebih utama. Walaupun dengan berakhlak itu boleh jadi secara kekuasaan tidak berhasil, nggak masalah. Tapi yang penting akhlak nggak ditabrak. Ya. Nah, jadi faham sekularisme ini juga faham yang sedang dijadikan alat ghazul fikri, perang pemikiran, ya. Nah, begitu juga yang tersembunyi adalah berlakunya sistem Dajjal. Sistem Dajjal itu artinya sistem kehidupan dunia modern ini yang sadar tidak sadar mengandung nilai-nilai kekufuran Dajjal, ya, dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, dalam aspek ideologi kita diajarkan untuk meninggalkan ideologi seorang muslim, yaitu la ilaha illallah, tapi kita ditawarkan ideologi yang lain. Misalnya ideologi materialisme. Materialisme itu ideologi yang menganggap bahwa mulia tidaknya seseorang tergantung kepada banyak sedikitnya materi yang bisa dia raih. Semakin banyak materi yang dia raih, semakin dia dipandang sebagai orang yang mulia. Itu faham materialisme. Semakin sedikit kemampuan dia meraih materi, dia dipandang sebagai orang yang hina. Karena apa? Karena miskin. Padahal dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam itu ideologi kita adalah kalimat tauhid, yang berarti kemuliaan dan kehinaan seseorang ditentukan oleh nilai apa? Nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa ini menjadi syarat sahnya khutbah Jumat.
Kalau ada khotib Jumat dari awal khutbah sampai akhir khutbah nggak pernah nganjurin bertakwa, Anda boleh turunkan dia dari mimbar, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia menyampaikan nasihat takwa, itu memang kewajibannya. Ya, karena takwa ini adalah tolok ukur ideologi, ya, kemuliaan dan kehinaan masyarakat dan manusia di muka bumi ini. Nah, tapi dalam sistem Dajjal bukan itu ideologinya, ideologinya materialisme. Makanya mereka-mereka yang sudah menjadi antek-antek Dajjal ini kayak Bill Gates misalnya, ya Bill Gates itu yang dia pusingkan adalah bagaimana caranya agar populasi planet bumi ini dikurangi. Karena dia menganggap bahwa udah kebanyakan manusia dibandingkan dengan sumber daya alam yang tersedia. Gitu. Siapa dia berani-berani mengatakan hal seperti itu? Tapi itu realita dan itu terjadi. Makanya dia bikinlah program pandemi, ya, atau lebih tepatnya plandemi, ya, wabah yang direncanakan. Lalu dia yang menyediakan solusinya virus, ya, dalam vaksin. Ya, padahal sebenarnya itu semua adalah orientasi materi sebenarnya, ya, jual beli sebenarnya. Ya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah sudah banyak riset yang menunjukkan bahwa vaksin ini bukannya memberikan kebaikan bagi masyarakat dunia, tapi malah menjadi sebab orang untuk mengalami, ya, penurunan kualitas kesehatan bahkan kematian yang lebih dini, lebih cepat. Dan memang iya, intinya adalah program depopulation. Memang ia ingin menyebarkan program mengurangi populasi planet bumi ini. Nah, ini sistem Dajjal dan dia ini antek Dajjal. Nah, termasuk kita ini, ya, dikondisikan dengan fitnah-fitnah berupa pengalihan perhatian melalui narasi global. Ya. Jadi ada narasi-narasi tertentu, ya, yang mengalihkan perhatian kita dari apa yang harusnya kita perhatikan. Ya, sebagai contoh lah, yang sekarang ini lagi semarak-semaraknya gitu ya. Kita ini umat Islam sedang dialihkan perhatian kita untuk membela Iran. Karena Iran itu dianggap paling terdepan membela Palestina. Ya, padahal ternyata tidak. Dan itu terbukti ketika kemarin akhirnya terjadi syarat-syarat gencatan senjata yang diajukan oleh Iran kepada Amerika Serikat. Ada 10 syarat yang mereka nyatakan. Ya, hendaknya cabut sanksi kepada Iran, hendaknya izinkan Iran untuk mengembangkan teknologi bla 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 gitu ya. Pendek kata semuanya kepentingan Iran. Ada satu kepentingan bukan Iran, yaitu Lebanon. Kenapa Lebanon? Karena Lebanon itu Syiah juga, gitu, seagama sama mereka. Gitu. Tapi mana ada tuntutan dia agar menghentikan genosida di Gaza, ya, agar mengizinkan Masjidil Aqsa itu dibuka, ya kan? Agar tahanan-tahanan Palestina yang sampai 10.000 yang mau dihukum mati oleh Israel nggak jadi dihukum mati. Nggak ada tuntutan. Memang mereka nggak pernah ingin berjuang untuk Palestina kok. Namanya Syiah. Syiah itu kan mengkafirkan para sahabat-sahabat mulia. Syiah itu tiap hari melaknat istri-istri Rasul, ya, ibunda kita kaum beriman, ya, Ummul Mukminin. Nah, jadi kita dialihkan perhatian kita dari tema sentral yang lebih penting. Apa itu? Tahrir Baitul Maqdis, membebaskan Masjid Al-Aqsa, gitu ya. Terus dibungkamnya perlawanan. Jadi di mana-mana perlawanan itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan atau terorisme, ya. Sehingga dibungkam perlawanan itu. Nah, kondisi umat Islam saat ini, kita ini banyak yang akhirnya mengalami disorientasi, kehilangan arah, ya. Arah kita tuh kayak bingung gitu, bimbang gitu, harus kemana ini, ya. Terus kita menjadi umat yang cenderung reaktif dan permisif. Reaktif itu artinya hanya bergerak berdasarkan apa yang kita lihat stimulusnya. Apa rangsangannya apa, baru kita bergerak berdasarkan rangsangan itu. Padahal semestinya kita menjadi umat yang proaktif. Proaktif itu artinya kita punya perencanaan sendiri, kita punya langkah-langkah sendiri, kita punya arah sendiri yang sudah kita yakini berdasarkan ketentuan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah SAW. Dan kita cenderung menjadi umat yang permisif. Permisif itu artinya apa-apa boleh, serba boleh. Ya, daripada ribut, udah deh, bolehin aja deh. Ya, nggak begitu padahal. Terus juga kita menjadi umat yang sibuk dengan perkara dunia. Sampai untuk urusan yang sebenarnya harusnya dikaitkan dengan akhirat, dikaitkannya dengan dunia saja. Misalnya urusan pendidikan. Ya, banyak orang tua sekarang, ya, menyekolahkan anak, tujuannya bukan supaya anak itu menjadi anak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tapi agar anak itu cerdas supaya dia nantinya naik terus tingkatnya, levelnya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan akhirnya bisa mendapatkan tempat bekerja yang cerdas gajinya. Gitu. Bukan cerdas jenis kerjaannya, tapi cerdas gajinya. Ya, bahkan kalau perlu terjamin pensiunnya. Ya, ini kan berarti tujuannya duniawi. Padahal Nabi bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu selain dari ingin mengejar wajah Allah, maka Allah akan memberikan dia kemudaratan di dunia ini. Ya, nggak akan ada kebaikan. Ya, ilmu itu hendaknya dituntut dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah, untuk mengejar keridhaan Allah Ta'ala. Ya. Terus
kita umat Islam saat ini sedang mengalami kelemahan akidah. Ya, akidah kita ini lemah sekali sekarang ini. Ya. Saking lemahnya sampai mengatakan, ya nggak apa-apalah beda-beda dikit antara kita sama Syiah gitu. Tapi sebenarnya kita satu umat, kita harus menyatu kan begitu. Ya padahal Syiah ini kesesatannya ini bukan kesesatan sederhana ya. Kesesatan mereka itu sampai ketika sholat saja. Anda kalau lihat orang Syiah itu sholat tuh ada begini Pak. Gini. Ya menjelang salam kanan salam kiri. Anda tahu dia sedang apa? Dia sedang mengkafirkan, melaknat sahabat Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya kan? Laknatlah kepada Abu Bakar, laknat kepada Umar. Begitu. Nah ini bagaimana dianggap sebagai perbedaan kecil? Ya bukan perbedaan kecil, ini perbedaan besar Pak. Dan Anda bisa bayangkan, kalau sahabat mulia seperti Abu Bakar dan Umar saja itu dikafirkan, kira-kira di mata mereka kita ini apa ya? Kira-kira kita di mata mereka apa dan siapa kita ini? Kalau yang begitu mulia saja dikafirkan. Paham nggak? Ya. Kita dengan Abu Bakar dan Umar kira-kira lebih mulia siapa? Ya jauh lebih mulia mereka. Dan Allah sampai mengabadikan dalam surat At-Taubah ayat 100, silakan dilihat nanti ayatnya. Allah berfirman, mereka-mereka yang menjadi pendahulu yang awal-awal memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, kata Allah, Allah telah meridhoi mereka semua. Allah sudah meridhoi semuanya. Kok berani-beraninya kita mengkafirkan? Paham ya? Makanya kalangan tertentu menganggap bahwa Syiah ini kategorinya sudah bukan sesat lagi, tapi memang sudah keluar dari Islam. Mereka sudah keluar dari Islam. Nah, tapi karena kita ini lemah akidah kita, kita kemudian meringan-ringankan masalah dengan mengatakan, ya dia kan masih muslim juga, dia masih ngaku muslim juga. Oke lah, kalau dia masih ngaku muslim juga, ada ayat lain yang harusnya kita jadikan pegangan. Silahkan dilihat ibu-ibu, surat An-Nisa ayat 88. Apa bunyinya? Allah bertanya, ya, mengapa kalian jadi dua golongan dalam menghadapi kaum munafik? Begitu. Apakah kalian ingin memberi petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan oleh Allah Ta'ala atas keinginannya sendiri, atas perilakunya sendiri? Ya, jadi Allah ingin mengatakan, apa kamu sanggup mengajak orang yang sudah ke level mengkafirkan para sahabat-sahabat mulia untuk bisa bertaubat? Apa sanggup kamu? Kan ibaratnya begitu. Jelas ya? Ya karena hari ini banyak umat Islam yang saking lemahnya akidah, akhirnya perkara ini dinilainya cuma dari segi, ya kan cuma penyebutan saja. Bahkan ada yang sampai mengatakan perbedaan Syiah sama Sunni ini kan kayak Muhammadiyah sama NU. Waduh, yang bener aja. Emangnya kita pernah dengar ada orang Muhammadiyah atau orang NU yang mengkafirkan sahabat? Kan nggak ada. Ya jelas beda, sama-sama Sunni kok. Gitu. Baik, terus dijauhkan dari Al-Quran. Kita ini umat Islam hari ini ya berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena kita dijauhkan dari Al-Quran dan banyak diantara kita yang kena dengan program dijauhkan dari Al-Quran ini. Dan memang ada ayatnya, Allah sampai mengabadikan di surat Fusilat ayat 26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkatalah orang-orang kafir, janganlah kalian menyimak Al-Qur'an ini dengan sungguh-sungguh dan buatlah hiruk-pikuk, keberisikan, kebisingan di sekitar Al-Qur'an supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Ya, jadi kita ini umat Islam seharusnya dengan mengetahui ayat ini justru sangat serius mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an supaya kita meraih kemenangan, kejayaan. Karena musuh kita tahu sebab kemenangan kita, kejayaan kita, kemuliaan kita karena akrabnya kita dengan Al-Quran. Makanya mereka menjauhkan kita dari Al-Quran. Oke. Terus yang berikutnya, Nabi sudah jelas-jelas mengatakan bahwa dengan berjalannya waktu, nggak ada ceritanya zaman itu makin membaik. Dia akan semakin memburuk. Ya. Isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Nabi bersabda, bersabarlah kalian, tidaklah datang kepada kalian suatu zaman melainkan zaman tersebut lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dan kondisi ini akan terus berlangsung hingga kalian semuanya berjumpa dengan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya warisan ilmu din ini tidak boleh kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita harus salurkan, kita wariskan kepada anak kita. Karena anak kita akan menghadapi zaman yang lebih buruk daripada zaman yang kita hadapi sekarang. Ya. Begitu juga kita harus arahkan anak kita untuk mewariskan ilmu agama ini kepada cucu kita, anaknya mereka. Karena cucu kita akan menghadapi kondisi zaman yang lebih berat dari kondisi zaman anak kita. Begitu. Dan seterusnya. Baik, kemudian selanjutnya